sehingga teman-teman Anda atau keluarga Anda yang memakai internet yang sama dengan Anda mengeluh nge-lag. Nah, mungkin penyebabnya itu adalah di perangkat Anda yang sedang download. Oke guys, jadi kalau sekarang di video kali ini kita bakal coba untuk mengetes apakah ketika full bandwidth koneksi di tempat kita jadi kurang baik gitu, atau jadi nge-lag di device lain. Jadi saya akan coba ilustrasikan. Sekarang ilustrasinya seperti ini. Kita buka notepad dulu. Kita punya internet 30 Mbps. Lalu kita pakai dua device saja ya. Yang satu HP, satu satu PC. Nah, si PC ini kita coba buat download IDM aja. Kita download file deh, kita download file yang besar. Ini biar apa? Biar lama. Jadi biar kita bisa ngemonitoring pemakaiannya gitu. Nah, di sini di handphone kita coba pakai buat nonton YouTube HD. YouTube HD. Nah, di sini kita punya study case gini. Nah, yang kita tanyakan sekarang adalah lancar gak koneksinya? Koneksi di dua device itu jika bandwidth internet hanya 30 Mbps. Nah, kita akan cari jawabannya. Jadi sekarang kita coba untuk ngelimitasi bandwidth kita dulu. Karena di sini kan saya pakai layanannya yang di atas 30, tapi saya mencontohkannya untuk layanan yang 30 Mbps ya. Jadi saya mau coba ngebandwidth layanannya dulu. Di sini kita buka aplikasi Mikrotiknya, lalu kita pilih ke Simple Queue. Di sini namanya bebas. Kita coba limit 30 M. Nah, di sini target limitnya adalah kita ke bridge 1, yang mana bridge 1 itu isinya adalah outputnya, yang mana bridge 1 itu berisi output untuk WiFi dan juga Ether 2 atau output to PC ya. Nah, itu outputnya itu kan dua output itu di bridge-nya. Nih, kalau ini nih portnya adalah output ISP to PC dan WLAN 1. Nah, itu di bridge kan, di bridge ini. Nah, jadi kita targetnya adalah bridge ini, bukan yang output atau WLAN, tapi kan sudah di bridge, jadi targetnya adalah bridge. Lalu kita target uploadnya itu sebagai contoh 30 M ya, kan kita menyesuaikan dengan yang ini. Target internetnya 30 M, lalu downloadnya 30 M juga. Lalu di sini target uploadnya kita limit ke 30 M juga di menu advance ya. 30 M. Di sini kita coba 30 M juga. Oke, ini udah selesai kita limit. Lalu kita coba download aja. Misalkan saya mau download yang ISO Windows misalkan ya. Ini saya mau download. Kalau Windows kayaknya susah, kita download Linux aja. Nah, di sini kita download saja ya. Kita download now. Nah, di sini kan sudah keluar nih downloadnya. Dia ngedownload itu 3,40 giga.
Nah, di sini saya mau coba kita cek trafficnya ketika download dia dapat berapa. Output to PC tuh, dia trafficnya akan mentok. Dia kalau misalkan download dia kan akan makan traffic yang konstan, berbeda dengan ketika nonton video di YouTube atau Netflix yang download 1 menit dulu download data resource-nya, terus 1 menit lagi nonton data resource-nya, lalu 1 menit lagi nonton data resource-nya, yang tidak konstan gitu. Tapi ketika Anda download di YouTube, ketika Anda mendownload sebuah file dari Google gitu, dia datanya akan konstan, dia nggak akan sampai kosong, dia akan pasti mentok di Mbps seperti itu. Nah, di sini adalah pakai yang download biasa gitu. Sekarang kita coba pakai download IDM ya. Kita pakai download IDM. Oke. Download. Nah, kalau pakai IDM itu lebih parahnya adalah dia memakan bandwidth maksimalnya tuh. Dia mentok di 30 terus. Kita bandingkan dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan dia nggak sampai di 30, mungkin agak kurang, sampai berapa Mbps, cuma sampai 25 atau berapa gitu. Nah, kalau di IDM atau download aplikasi seperti IDM atau torrent itu, dia akan memaksimalkan jumlah bandwidth yang kita punya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya 30, ya udah ini mentok di 30. Kalau kita punya 50, ya udah mentok di 50. Kalau 100 pun seperti itu. Nah, itu adalah kelebihannya IDM, dan kekurangannya adalah ketika bandwidth kita sedikit itu. Jadi ketika bandwidth kita sedikit dan kita tidak punya manajer bandwidth yang bagus, itu akan memakan bandwidth yang sangat besar ketika ngedownload gitu. Nah, sekarang kita coba bandingkan di handphone saya juga. Ini biarin aja dia sedang mendownload. Nah, saya akan bandingkan dengan handphone saya. Ketika handphone saya menggunakan internet, dia akan berkurang atau seperti apa si download IDM-nya ini. Apakah di laptop apakah di handphone saya bisa nonton YouTube dengan baik atau tidak gitu. Di sini kan PR-nya adalah nonton YouTube HD ya di handphonenya, tapi kalau di PC-nya kan download file yang besar biar lama. Dia sudah sedang mendownload. Nah, sekarang kita coba nonton YouTube HD di satu handphone. Saya coba buka handphone saya dulu. Sorry, di sini wifi-nya lagi dimatiin ya. Jadi saya mau nyalain wifi-nya dulu. Ini kita ke menu interface, lalu ke WLAN, lalu di enable yang checklist ini biar wifi-nya nyala. Nah, sekarang kita coba refresh di Nah, sekarang kita ke menu handphone. Di handphone ini kita coba konekkan ke SSID Mikrotik-nya ya. Passwordnya saya tulis dulu. Nah, di sini kita sudah terkoneksi ke Mikrotik-nya. Kita lihat di sini tuh, dia can provide the internet. Why? Itu ya karena bandwidth yang sedang digunakan itu sedang bagus tuh. Jadi ketika sedang trafficnya sedang tinggi, dia akan sering no connection internet gitu. Nah, sekarang sudah bisa. Tapi kita coba lihat ketika browsing, ketika YouTube kita lihat, kita misalkan nonton video live ya. Di sini kita nonton. Kenapa video live? Biar trafficnya konstan. Beda dengan video yang biasa gitu. Kalau video biasa kan dia download sedikit, lalu
dia download sedikit lalu ngeloading, dia download sedikit lalu ngeloading. Nah ini beda dengan video live. Nah kita coba lihat video live ya. Nih tuh, dia buffering, dia nggak jalan sama sekali sih. Kenapa? Nah ini adalah efek dari pemakaian yang full traffic di 30 Mbps. Nih Anda bisa lihat di traffic monitoring ya. Nah di traffic monitoring ini dia 30 Mbps tuh, dia mentok di 30 Mbps. Karena apa? Karena si PC saya ini sudah memakai internet duluan gitu, dan apalagi dia sedang download yang prioritasnya itu akan lebih, apalagi dia sedang download yaitu adalah prioritas utama gitu. Nah kita lihat di PC di handphone saya nggak jalan sama sekali itu, dia jalan sedikit. Kita lihat lagi, dia jalan, tapi ketika di PC dapat 30 Mbps dia nggak jalan, dia telat. Ini dia tuh telatnya adalah karena dia tidak real time. Coba kalau kita pencet yang live tuh, dia nggak jalan, baru jalan sedikit tuh, dia buffering lagi. Nah jadi seperti itu studi kasusnya ketika traffic di tempat Anda full gitu. Jadi nggak semata-mata bahwa internet itu salahnya dari provider, tapi ini bisa jadi masalahnya adalah di internal Anda sendiri gitu, karena tidak di manage bandwidthnya itu. Nah nanti di video selanjutnya saya akan jelasin gimana caranya nge-manage bandwidth atau ngebagi dua koneksi ini jadi setengah-setengah gitu. Misalkan ada layanan 30 Mbps, di HP ini 15 Mbps, di PC ini 15 Mbps gitu. Nah itu mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Jadi harapan saya adalah ketika Anda sedang menggunakan bandwidth internet yang banyak, Anda itu tahu gitu efek sampingnya ke perangkat lain atau ke device-device lain gitu. Jadi mungkin ketika Anda sedang kumpul bersama keluarga besar atau banyak orang di tempat Anda, lalu trafficnya sangat tinggi gitu, sehingga teman-teman Anda atau keluarga Anda yang memakai internet yang sama dengan Anda mengeluh nge-lag. Nah mungkin penyebabnya itu adalah di perangkat Anda yang sedang download. Itu kalau Anda tahu itu sedang download. Mungkin kalau ketika auto download, kalau di App Store, Play Store atau Steam itu kan biasanya auto download ya. Nah mungkin itu adalah penyebab yang nggak Anda ketahui gitu. Oke. Nah jadi harapan saya Anda bisa paham apa penyebabnya dan juga bagaimana sih cara menanganinya. Nah cara menanganinya mungkin nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya dengan membagi bandwidth antara dua file ini gitu. Jadi misalkan kalau Anda punya masalah internet di tempat Anda, jangan sungkan bisa komen di bawah, bisa diceritakan masalahnya apa, nanti akan saya bantu gimana sih cara penyelesaiannya gitu. Jadi biar internet di tempat Anda itu lebih maksimal dan juga pemakaian di tempat Anda itu lebih terorganisir gitu. Jadi untuk download, upload, streaming, dan kegiatan lain itu selalu berjalan normal. Harapan saya sih seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan Anda masih belum paham dan ingin bertanya-tanya, bisa komen di bawah, nanti akan saya jelaskan detailnya satu persatu gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.